Saya harus melawan dia. Saya lawan coba. Saya lawan, saya jatuhin, saya injak, seret. Kalau saya injak di bawah, dia teriak, Kang, sakit Kang. Oh, jadi orang aslinya. Iya. Kalau saya lepasin, ini cewek loncat ke tebing, bukan ke pohon tadi. Pohon teh, kan pohon teh yang udah lama tuh yang dipotong-potong tuh. Tajam benar. Tadi dibawa ke rumah Ustadz. Itu sama dibacain sama 40 orang. Jadi ada yang ngaji 40 orang, itu ngaji yasinan. Dibacain 40 orang, itu ya kayak tahlil gitu ya. Iya benar. Karena disemuin sama Ustadz itu nggak bisa. Dibawa ke rumahnya, disemuin biasa nggak bisa. Oh ini nggak bisa nih, karena nih katanya si jin ini hafal banget hatam sama Quran, sama Al-Quran. Makanya dibacain lah sama 40 orang santri. Tadi. Oh, aduh. 40 santri. Nah, itu 40 santri ngajiin tuh beberapa malam. Saya lupa berapa malam dia ngajiin, akhirnya ya udahlah, alhamdulillah tuh sembuh. Oh. Alhamdulillah sembuh. Sampai sekarang masih ada orangnya, Mang? Si cewek itunya? Saya nggak tahu ya. Oh, mungkin udah kemana juga kali ya? Itu kejadian berarti pendidikan saya tahun 98, 99. Dari kejadian itu, sudah dari itu saya tidak pernah ketemu lagi. Oh. Sama itu yang namanya cewek. Iya. Tidak pernah ketemu lagi, mungkin dia juga tidak mau ketemu saya, iya, saya juga tidak mau ketemu sama dia. Dan ketika saya tanyain ke temen yang satunya lagi yang tuh? satu lagi tuh yang panitia, saya tanyain tuh, si teman kamu kemana? Dia sekarang nggak mau pergi-pergi. Oh, dalam rumah? Nggak mau kemana-mana, ke tempat yang kayak pasti. gitu, nggak mau dia. Jadi pengennya di rumah berhijab, katanya ngaji terus. Oh, jadi trauma gitu bener ya, Bang? Karena apa? Kalau menurut dia, walaupun dia, karena kenapa dihijab, kenapa ngaji terus? Diajakin mulu. Oh gitu? Diajakin mulu. Nah itu ada pohon di depan rumahnya, itu ada pohon, itu diajakin. Yang ngajakin yang tinggal di situ? Iya itu karena si yang tadi dibawa dari sana. Jadi tinggalnya di pohon itu. Oh iya, nggak bisa dipindahin kemana iya, gitu emang? Saya bilang kenapa bisa gitu? Karena lu sudah berteman sama saya. Kamu teman saya. Jadi nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas. Bener. Dia takut tuh berhijab, selalu ibaratnya ibadahnya bagus katanya. Setiap diajakin sama saya lagi, dia udah nggak mau. Jadi keluar rumah juga nggak mau? Nggak mau. Ya? Ketemu sama saya dia nggak mau. Trauma. Dan saya pun ketemu dia juga trauma dia. juga. Mamang juga trauma. Aduh. Wah gila amat itu si Mamang, padahal itu Mamang masih muda jatuhnya emang ya? Muda lah. Kan Mamang 96 baru keluar sekolah. Ya nggak? 96, 97, 98, 99 baru keluar 3 tahun lah. Dari sekolah. Masih muda udah digituin kejadian kayak gitu mah edan oke emang ya? 20 tahun. Iya. Ya dulu mungkin Mamang itu dulu terlalu terlalu sombong. Oh. Jadi Mamang tuh dulu ngejaga tempat itu. Mamang ada pohon gede nih kata orang, wah jangan lewat ke situ. Kalau ada yang lewat ke situ, ada yang sakit. Mamang tuh tidur di bawah situ. Nggak ada apa-apa. Cuek bener si Mamang. Terus jalan ke sini. Oh ada orang begini. Saya jalan ke situ, nggak ada apa-apa. Nggak kejadian apa-apa. Nah, akhirnya saya ketemu sama seseorang, cewek orang Madura. Dia bilang begini, Kang, lu jangan kayak gitu. Ntar lu bakal ketemu sama sesuatu. Saya bilang, saya manusia, makhluk yang paling sempurna. Saya tidak takut dengan makhluk-makhluk seperti itu. Benar-benar. Itu sombongnya kayak gitu. Dia bilang, hati-hati, ntar kamu akan ketemu makhluk yang seperti itu. Itu nggak lama dari omongan itu. Kejadian yang itu? 1 minggu kejadian. Kejadian sama mati. Itu bener-bener. Tapi si Mamang berapa tahun Mang di Halimun itu Mang? Ngurus-ngurus jadi panitia segala macam? Pokoknya 2000 itu udah hijrah lah. Oh, udah 2000 di Sukabumi lagi. Oh, 2000 keluar tuh. Keluar. Nyari kerjaan yang gajinya bagus lah. Benar. Karena kan kalau tahu sendiri kalau di kampung halaman cari yang begitu kan paling ya seadanya. Emang seadanya sih Mang. Iya, benar. Saya pengen hidup lebih baik. Akhirnya ke kota ini iya. gitu ya Mang. Kan Mamang juga pengen nikah kan punya anak. Iya benar. Oke ya.
Iya. Saat itu yang keliling. Oke, harus Mamang. Oh itu berarti kejadiannya oke ya Mang. 98. Sampai saat ini itu tempat camping masih ada. Sekretariatnya masih ada. Yang jagainnya juga masih ada. Nama Mamang masih ada di situ. Oh, di list orang-orangnya. Ya, kalau kamu main ke sana, kamu jalan ke sana, kamu bilang aja anak Paksi. Kalau enggak ponakan Mamang udah. Insya Allah aman. Gitu. Emang saya tahu itu tempat wisata, cuma belum pernah ke situ aja sih, Mang. Bener sih, emang iya. Kacau men dia men. Iya. Emang kacau men. Dari masa mudanya juga begitu maksud gua. Ya, waktu pendidikan juga banyak lah kejadian-kejadian seperti itu tuh. Apa aja tuh, Mang? Ya kalau kayak pendidikan misalnya, pendidikan kalau kita kan seperti robot. Betul. Sudah semuanya dieliminasi, yang lulus cuma 13 orang. Tengah malam tuh kita kadang dibangunin suruh berhitung mulai, kan kita 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14. Oke lo, tiba-tiba ada yang teriak itu. Berhitung mulai lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada lagi yang teriak kayak gitu lagi. Nah, si panitianya penasaran dihitung lagi, 1, 2, 3, benar 13. Ada. Itu suaranya suara cowok apa cewek, Mang? Yang kedengaran mah suara cowok. Seinget Mamang cowok tuh. Cowok. Nah terus lagi jalan nih, kita lagi menebus hutan gunung. Jadi kita survival selama 3 hari. Oh edan. Cuma dikasih korek api, dikasih gula segini, sama pisau, sama garam. Dan kita harus bisa bertahan. Gimana caranya tidur di air, gimana caranya tidur di pohon, gimana caranya lu bisa makan lah, segala macamnya gitu. Itu kita jalan nih berenam. Oh dibagi 6. Jadi dibagi 2. Oh iya. Ada tim A, ada tim B. Oh. Itu di tim A jalan 6 orang. Pas nanjak itu mau nyampe ke pendakian terakhir Gunung Gede tuh, ke lewatin Gunung Putri mau ke Gede Pangrango. Tanyakan banget, ada nenek-nenek udah tua, udah sepuh. Sorangan itu Bang, sendiri neneknya? neneknya? Iya, bawa pikulan kayu. Orang yang pertama ngelihat, orang yang kedua enggak, orang yang ketiga ngelihat, orang yang keempat enggak, yang kelima itu. Oh, selang-seling gitu ya Mang ya? Selang-seling. Si Mamang termasuk ngelihat? Saya tidak melihat. Oh iya. Jadi cerita dari teman-teman itu. Terus. Lah, kok nih teman-teman kok ngobrol sama siapa sedangkan nggak ada gitu. Jalan. Yang waktu mau pendidikan terakhir, hutan gunung mau balik, itu kita ngambil kan kita dikasih dikasih semacam baret sama kayak pramuka tuh. Oh, apa namanya? Yang hitam putih kacu. Nah, itu kita ngambilnya harus ke atas, harus ke Gunung Gede. Oh, udah disangkutin di sana. Disangkutin di sana. Oh, iya, kita ngambilnya harus di sana. Emang tantangan tuh ya itu beneran tantangan. Iya. Kan jalan ya. Di tengah jalan tuh di sini jurang. Ada orang teriak sampai capeknya. Aduh, capek banget nih. Kalau ada makanan kayaknya enak. Ada temennya. Tuh, di belokan itu makanan semua. Jadi seolah seperti makanan, padahal itu jurang. Oh, gila. Jurang itu kalau nggak dipegang aja mati. Bener. Kalau nggak ditangkap mati itu jadi tiba-tiba karena lapar. Halusinasi. Terus pas duduk, aduh, angin gini, kayaknya kalau ada musik enak ya. Tiba-tiba ada suara gamelan. Itu sayup-sayup kedengeran. Kita nggak sadar nih, suara di mana nih? Karena kita siswa ya. Kalau siswa kan udah kayak robot lah. Itu malah harus nurut gitu ya Mang. Oh ya kalau udah kayak robot, udah bangun harus malam harus gini. Kalau malahan yang banyak kena tuh panitia. Oh gitu Mang. Panitia. Kayak model panitia tidur nih, malam-malam tuh ada yang ditarik. Wow. Ada yang pindahin. Gila. Tidurnya ada pindahin. Oh, malah panitianya yang banyak kena Panitia yang banyak. Panitia itu ratusan karena beberapa angkatan datang. Ada yang bawa anak istrinya. Oh gitu. Makanya panitia dibanyakin. Lebih banyak panitianya daripada kita cuma 13. Panitia itu ratusan yang datang. Dan semua ada cerita masing-masing. Soalnya emang di gunung sih. Ada cerita masing-masing. Kan tahu sendiri di gunung Gila. Pasti ada. Gila. Gila, semua Mang. Ada orang
itu sepuh banget ya. Jadi kata tahun berapa dia Garuda 3. Dia belum pernah kumpul-kumpul lagi, itu kumpul. Kan dia kan nggak kena ya sama kata-kata lain. Pengen beli rokok nih, malam nggak kebagian rokok. Minta diantar. Woi, Jang, antar yuk. Akang hayang ngerokok. Hayu, diantar tuh. Set, beli rokok. Kok jauh banget? Ya, tuh warung mah di handap. Benar, warung. Iya, emang ada warung berarti tuh. Nah, dia beli rokok pas balik, warungnya nggak ada. Weh, yang nganter nggak ada. Yang nganter tuh nggak ada. Dia bingung lah. Tadi yang nganter kemana ya? Nanya ke tukang warung. Katanya, Mang, tadi mau iya kemana? Ah, bapak mah sendiri. Bapak mah sendiri katanya, nggak berdua. Balik lagi memang nggak ada yang nganter. Jadi waktu di atas dia minta antar sama murid siswa sama siswa. Disangka dia itu angkatan muda. Oh, ternyata angkatan mudanya lagi nge-briefing saya. Gelo amat, mantap. Dan tanya, Gus, mana yang tadi nganterkan orang lain? Namanya Agus. Kata Gus, ah Kang enggak, saya mau tadi lagi briefing sama. Jadi yang nganter siapa? Itu angkatan tua lagi emang yang diisengin ya. Angkatan tua. Kalau menurut saya itu bukan diisengin, diantar malah. Iya ya sebenarnya mah ya. Yes. Iya ya baik oke. Antar. Oh, Dulu tuh ceritanya di situ tuh di kaki Gunung Bude itu ada namanya Curug Willy Arif. Curug Willy Arif itu ada 2 pendaki gunung yang meninggal. Oh kenapa Bang? Anak UI pada saat itu. Anak UI? Iya, jadi kesesat. Wah, dicari tuh sama semua pencinta alam. Nah, ketemunya sama pencinta alam yang dari Sukabumi. Nah, itu di Curug itu, Willy sama Arif namanya. Jadi namanya Curug Willy Arif? Willy Arif. Jadi kalau kita terakhir udah habis pendidikan, itu wajib kita berdiri semua di depan air terjun. Oh, terus disembor dari itu atas? kita membacakan doa, menyanyikan lagu kita, dan seolah-olah dia itu nyepritin ke badan kita. Oh, si Willy Arif ini. Dan kayaknya kalau kita bilang 1, 2, 3, 4, 5, 14. Ada. Oh gitu. Ada. Dan mungkin yang Serem nganter juga sejarahnya. Dan mungkin yang nganter senior saya juga mungkin. Iya, bukan si Agus ya. Allah. Iya, bener. Tapi kayaknya tuh karena orang itu memang pendaki, seneng kumpul-kumpul, jadi. Nah, Mang kan kalau yang tadi yang cerita serem itu kan punya si Mamang sorangan tuh ya, Mang. Iya. Kalau yang paling serem yang pernah Mama denger di daerah situ apaan, Mang? Ini cerita kedua kali ya. Iya. Ini cerita saya lagi. Boleh, Mamang. Itu cerita asli. Jadi karena dulu saya nyari sambilan kemana aja lah. Ini ada dokter. Jadi, saya jadi inget nih. Ini berapa lantai ruangan? Ini 3, Mang. 4 ya? 4 lantai? Iya. Tangga kayak gini, percis sama. Sama, Mang. Nah, ini kejadiannya percis sama kejadian saya waktu di Sukabumi. Itu kan itu kejadian yang itu sekitar tahun 99 ya. Bulan Agustus. Desembernya Kejadian lagi. Dan anehnya lagi itu kejadian pas di malam Selasa pula. Kliwon. Dan sama kondisinya hujan, rintik-rintik dan angin. Nah, ceritanya nih si anak dokter ini, saya ngejagain tempat praktek itu sama kayak gini, 4 lantai. Di bawahnya tempat praktek. Di tengah-tengahnya buat bayar administrasi, obat-obatan. Di atasnya lagi itu untuk ada latihan band. Oke. Jadi keluarga dokter tuh latihan gitu. Nah, saya nunggu di situ jagain. Ceritanya. Nah, itu dia, Kang, saya besok mau manggung nih. Gitu. Ayo bantuan. Saya jadi bawa-bawain. Iya. Nah, pokoknya lah. Yang penting jadi duit lah waktu itu mah. Ayo dibantu. Gitu. Adik saya ngikut. Kebetulan adik saya ada yang pemain gitarnya adik saya. Ya, sama dia. Adik saya yang kecil mau ikut. Jadi saya bertiga tuh. Adik kakak tuh ngikut sama tim dia. Cerita, kita datang ke situ pas malam Selasa. Latihan, dari mulai sore itu udah ramai latihan. Wah, ramai. Nah, sudah selesai, woi, udah malam nih. Udah gitu. Kan kalau malam kan berarti udah mendekati ke tengah malam ya. Iya.
Jam 11, setengah 12 udah selesai, beres. Tapi nggak diberesin. Bekas bandnya. Oh, jadi Pak Balata ya nggak diberesin. Kamar di bawah gitu tuh, tempat Iya. bandnya nggak diberesin. Yang ada drumnya apa gitu. Terus bekas minum, bekas makan nggak, karena memang ada kayak OB. Kan udah naik ke atas berkumpul rame-rame ke tingkat paling atas. Kalau di sini apa nih? Rooftop. Oh, di sini mah rooftop. Berapa di lantai berapa? Lantai 4. Oh, sama. Nah, di atas itu di lantai 4 itu tempat kumpul. Jadi kita kumpul semuanya. Cuman ada kayak ruangan yang ada kayak apa ya itu ya, gazebo gitu ya. Tapi tertutup. Oh, jadi ruangan kecil doang. Ruangan kecil tertutup. Jadi kita di situ ngerokok, ngopi gitu kan. Apalagi dari anak-anak muda kan ambil minum gitu, ketawa-ketawa. Namanya juga geng gek gitu namanya. Jadi ketawa-ketawa gek. Kisah pertama itu ada penyanyi latar backing vokal. Sama tuh kejadiannya kayak, jadi si backing vokal ini pengen pipis. Cuma sayangnya kalau di sana, kalau di sini kan siap lantai ada kamar mandi. Mama lihat ada kamar mandi, ada kamar. Benar. Kalau di sana nggak ada. Jadi semua kamar mandi adanya di lantai paling bawah. Paling bawah. Nah, ceritanya dia pengen kencing. Minta diantar, ada namanya Pebi. Peb, antar orang. Tuh kuat cuma pengen kencing gitu. Ya udah, diantar tuh ke bawah. Cuk. Nah, dia teriak-teriak tuh dari kamar mandi tuh si cewek ini teriak-teriak. Peb, mana ya? Ya. Ulah kamu mana sih mana? Wah, ditungguan kurang cenah gitu. Wow. Tungguin sama dia. Pas selesai, dia keluar. Nggak ada orang di belakang pintu. Takut nih lari ini mulai ke lantai 4 lari. Wah, apa namanya? Capek lah. Pas dilihat, Pebinya lagi tiduran. Waduh. Lagi tiduran, Pebinya begini sambil ngerokok. Peb, tega lu ya. Siap maneh tega ke orang. Orang ditinggalkan siap maneh gitu. Ah, apaan kata dia? Gua dari tadi tidur di sini nggak kemana-mana. Pertama, orang semua kaget. Bener nih, bener tadi. Wah, di si cewek ini pertama takut. Set, diam di tengah-tengah dia, pengen dikerubutin satu. Yang kedua, ada namanya Asep Depil. Asep Depil tuh mukanya tuh katanya serem kayak setan cigajuring. Jadi anak kecil tuh kalau sama dia dipelototin nangis. Sebutnya Devil. Nah itu orang lagi ngobrol dia tidur. Ceritanya tidur ini. Tiba-tiba bangun teriak, "Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar!" teriak. Kenapa, Sep? Diam dia. Duduk di tengah-tengah terus baca-baca. Kenapa, Sep? Gua tadi tidur gini. Ngedenger orang rame. Dia bukain mata. Pas dia bukain mata di depannya tuh, waduh, ada yang tidur ngeliatin dia, mukanya hancur. Pas di depan dia, kata dia, wah loncat tuh, Allahu Akbar. Nah, dia mulai ke tengah. Berarti kan ada dua orang. Ada dua orang di tengah. Yang lain udah mulai ngerasa, gitu. Udah aneh. Udah mulai, anjir kok begini nih kejadiannya tuh. Tiba-tiba yang di depan, jadi di depan gazebo ada pintu, ada tempat duduk buat ngopi. Dua orang, termasuk ada saya yang kecil tuh. Tiba-tiba pada loncat lagi, Allahu Akbar. Wah, pintu kencang. Nutup sendiri. Pintu itu nutup sendiri. Dua, angin kencang, lari ke dalam, kumpul lagi. Berarti ada berapa orang kumpul di situ? Ada 4, berarti 4 orang. Yang satu nih, pemain organ, dia sambil diam, ngapain gitu ya? Tiba-tiba dia pengen ngeliat jendela, keluar jendela. Nah, tiba-tiba nunjuk. Itu naon gitu. Ini orang kenapa nih nunjuk itu naon? Kenapa? Itu naon itu tinggalin kemana? Tinggalin itu. Lihat, kamu lihat. Orang tuh nggak ada yang lihat, cuma dia doang yang lihat. Apaan yang lu lihat? No, anjing, kepala terbang. Dia ngelihat kepala terbang, kepala doang, rambut panjang terbang, ngelilingin
Oh iya, bangunan tadi itu, si ruangan itu. Jadi itu bangunan udah dikepung. Loba siapa baturanana loba katanya, banyak temennya banyak. Jadi kita dikepung di tengah. Terus yang satu itu nggak berhenti kayaknya tuh cerita kejadian itu setiap orang Ada gitu. kena, setiap orang kena. Kayak dia tiba-tiba dia kesurupan. Dia nggak bisa diajak ngobrol, ngobrolnya nggak waras. Ibaratnya udah nggak make sense, dia pengen balik. Iya. Dia maksa pengen balik. Jangan pulang, wah pengen balik. Saking takutnya ya, mau nabrak pintu dipegangin sama rame-rame. Pokoknya nggak boleh balik. Akhirnya didekap di tengah-tengah, rame-rame. Angin kenceng, jendela tuh buah. Bunyi siulan. Rame, kayak yang muter. Suara siulannya kayak muter. Siulannya muter. Terus kalau kita jalan di tangga, ada suara, iya. Wah itu rame, blak bluk. Wah banyak banget. Terus Banyak. beresnya gimana, Bang? Suara. Beresnya gimana? Terus dia kita pokoknya bacain semuanya bacain. Nah tiba-tiba pintu kebuka lagi nih. Wet. Kita begini tuh, wet. Ada yang pada saat itu ada orang yang memang saking takutnya mungkin kayak trauma emang itu, jadi dia berani keluar dia. Wah ini nantang kayak gitu. Pas dia keluar mau itu tiba-tiba kata dia ada sosok makhluk yang terbang, nyamperin, itu langsung masuk ke badan dia, dan kata dia suruh ngebunuh teman-teman. Wadan. Nyari barang, ngapain nih? Itu aja ngapain tuh si Uai nyari apa? Gue mau nyari golok. Apa buat apaan golok? Ayo nyari nengan bedog gitu. Oh golok. Buat apaan? Gue mau bunuh lu semua. Kesurupan lagi tuh, sama lagi sama kita. Dipegangin lagi tuh, berarti 2 orang dipegang, yang diiketin di tengah. Wah itu teriak-teriak nggak berhenti, nggak ada yang bisa nyembuhin. Semua orang menangis, termasuk saya. Bingung kayak gimana. Orang waduh kumaya, kunaon ya gitu. Gimana? Kita teriak sekenceng-kencengnya itu berapa orang di situ nggak kedenger, sama tetangga-tetangga kedenger. Wah, padahal itu kayak begini rapat gedung-gedung deket-deketan gitu ya. Kita teriak sekenceng-kencengnya. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, tolong. Nggak ada yang dengar, nggak ada yang datang sama sekali. Dan itu suasana kayaknya sepi, mencekam. Padahal mah di luar mah biasa aja kali ya? Mungkin. Oh itu angin kencang kayak gitu. Dan lebih parah lagi. Ketika kita kumpul, kaki ditarik-tarikin. Nggak tahu ditarik sama siapa, Bang? Makhluknya nggak kelihatan. Cuman kaki kita berasa, Bang. Berasa, ditarik. Satu-satu ditarik, mau ditarik keluar. Ditarik keluar. Jadi memang itu dikepung sama beberapa ratus makhluk yang datang ke situ. Ya kita mau dikorbanin. Buat apa itu, Bang? Ya nggak ngerti ya. Tapi yang jelas katanya sebelum dokter itu ke situ, sebelum itu dijadiin praktek dokter, ada orang yang buka usaha. Nah di bawahnya itu ada sumur tua. Nah, buat mungkin buat air aja gitu. Bukan. Oh bukan. Buat penglaris. Dia mendem sesuatu di dalam sumur situ. Oh berarti awalnya sumurnya mah biasa aja, sumur biasa. Gara-gara dia bersih dia ditutup, jadi kelihatan dong ditutup. Nah ketika dia pindah itu tidak dia bawa lagi. Yang di dalam sumur. Yang di dalam sumur itu tidak bawa lagi. Ya udah kejadian kayak gitu sampai pagi. Selesai kejadiannya itu sama ajan. Nih kita berkumpul nih. Lagi ramai gini, ngelihat ke muka, mukanya beda semua. Wow, mukanya beda semua. Jadi kayak di sini tuh kita cuma 10 orang, tapi seolah kayak 100-an. Mukanya sweet, nongol gitu. Jadi kita udah nggak mau ngeliat semuanya, nggak pada ngeliat gini semua di tengah. Wah berdoa
sehebat-hebatnya, sebisa-bisanya berdoa. Nih, misalnya saya lihat sini, lihat kamu, tiba-tiba nongol, lihat lagi, mukanya berubah muka bro. Ada yang ketawa, ada yang giringnya, ada yang semuanya nggak berani ngelihat, semuanya nunduk ke bawah dan itu pasrah, semuanya pasrah. Jadi berhenti pas udah azan subuh tuh. Azan subuh baru berhenti. Berarti setelah azan subuh itu tempat masih berantakan tuh, Mang? Berantakan. Orang nggak pada berani sebelum ada matahari matahari keluar. Logikanya gitu. Iya benar sih, itu benar sih. Ada yang sampai kencing di Kencing celana. sana. Ada yang sampai kencing di celana. Sampai karena dia takut ya, terus nggak mau keluar, kencing di celana. Nunggu matahari keluar, udah matahari keluar baru keluar. Nah, udah dari situ semua orang berjanji, urang mau nincak dari tempat. Nggak akan kesini lagi. Nggak Gitu. akan kesini lagi. Gua nggak bakalan kesini lagi. Udah jangan di situ gitu kan. Nah ibaratnya kita bubar. Sebulan kemudian ada yang gantiin posisi saya di situ. Yang ngejagain tempat Ya, musik. yang ngejagain tempat itu. Bertahannya sebulan kurang mati dia. Meninggal di situ. Gantung diri. Gantung diri, Mang. Gantung diri. Di lantai 4 di ruangan tadi. Dari atas itu nggak gelantung. Jadi lantainya kayak gini, ada selang gitu dari atas. Gantung diri. Meninggal di situ. Alasan dia Iya, alasannya ada yang tahu nggak, Mang? Saya nggak tahu. Pokoknya ketika geng kita nggak ada di situ, berarti kan udah perubahan pegawai-pegawai. Iya, benar. Nah itu pegawai yang baru yang dipekerjakan di situ. Kalau si Mamang yang soal sumur itu, si Mamang taunya dari mana? Diceritain siapa? Tetangga sebelah, ini anak-anak ini kan bercerita tuh. Semua orang yang kena itu cerita. Kemarin orang kieu gitu ya? Kejadian manusia pikir. Nah si Asep Devil itu rumahnya mau tetangga. Sebelahan. Nah sebelahnya si Asep Devil itu ada orang tua yang bilang bahwa ini dulu ada sumur tua. Sebelum dibangun tuh dulu ada sumur tua. Nah yang punyanya ninggalin itu kagak Ambil lagi. Oh berarti ini sumur langsung ditimpa bangunan si Mamang tadi. Kenapa kok bisa kayak gitu? Saya bilang bisa ngamuk, bisa mau ngebunuh orang. Dia bilang kalau sama yang dulu mah dikasih makan. Oh, gara-gara ditinggalin udah lama nggak dikasih makan ya, Yang Mang. dulu kan kasih sesajen, kasih apa makanan. Nama kita mah boro-boro kita kan nggak tahu. Benar, Makanannya apa, sejennya apa. Oh, si Mamang pengen dijadiin tumbal merenya. Iya, itu 10 orang mau dibunuh mau jadiin tumbal. Buat gantiin makanan dia. Karena ini ratusan makhluk itu mungkin ya Lapar iya. Mang. Mungkin nggak tahu ya. Kelo, itu dia si Mamang masih muda berarti di tahun yang sama kan? Beda setahun. Beda setahun. Beda beberapa bulan. Beda berapa bulan? Beda beberapa Agustus ke bulan. Desember. Iya, Desember. Dalam 1 tahun. Mang, udah ajan, Mang. Udah ajan, Mang. Mending kita, Mang. Wah, ini mantep banget si Mamang. Berarti ntar kapan-kapan kesini lagi, Mang ya. Oke. Ini sampai Mas, ini jadi kalau nyeritain itu lagi Jadi keinget lagi ya, Mang ya. Sebetulnya sudah nggak mau nyeritain lagi itu ya. Suruh biarin terkubur dalam hati lah. Tahu trauma juga ngelihat, apalagi ngelihat ini. Aduh, Bangunan sama ya, Mang. Camnya sama. Persis kayak gini. Terus kalau mau main ke tempat-tempat kayak camping gitu ke atas gunung, sekarang ada rasa Kumaha Ya. gitu ya, Mang. Gimana gitu ya? ternyata rasa takut itu harus ada untuk berjaga-jaga. Bener. Biar nggak sombong kayak Mamang dulu Jangan ya. sombong. Jadi kita harus ada takut, sedia payung sebelum hujan. Betul, Berdoa dan lain sebagainya. Duh, si Mamang mantap, Mamang nuhun. Ya udah, Mamang gimana kalau kita sholat terus kita pulang ke Bogor, Mamang? Siap. Mantap ya. Hampurannya, Mamang. Ih, tenang naon, Mamang. lagi Tenang kerja. naon, aman. Bawa mama ke kantor. Kebetulan tadi saya teh lagi istirahat, lagi ngobrol-ngobrol sama si Tika gitu. Iya, Neng. Iya. Mamang teh udah tua maksudnya. Ke Pikun, Bogor. pikun. Lupa lagi alamat. Yang ingat ya untung saya Ya udah nggak apa-apa, main-main. Apalah, Mang. ada. Dapat cerita baru aku juga. Ya mudah-mudahan ini apa namanya cerita ini jadiin contoh lah buat Benar biar nggak Jadi sombong-sombong. kalau kita datang ke satu tempat itu kemanapun kita Harus berada, punten-punten. ya, kita harus itulah harus ada permisi. Ya udah, ayo Mamang, kita ke bawah lah, Mang lah. Iya. Ikut. Kita istirahat. Iyalah, ayo masa lu sendiri di sini. Ayo Mang, Kade Mang masih Ya. gelap di sini teh. Iya.
si Mamang. Ah, lumayan juga di sini ya. Ih, makanya Mang.